Selamat pagi Bapak Ibu, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama satukan hati dan pikiran kita. Kita mau memulai hari yang baru ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan kita, Allah Sang Pemelihara hidup kita. Dia pengharapan kita. Biarlah Tuhan menuntun setiap langkah hidup kita. Mari kita teduhkan hati kita. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang padamu, bawa korban syukur kami. Kami percaya Engkaulah Allah yang menuntun setiap kami Tuhan. Hanya dekat Allah saja kami merasa tenang. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau menyembah Engkau Tuhan. Dalam setiap musim hidup kami mau selalu bergantung pada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita sama-sama naikkan syukur kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidup. Sekali lagi katakan, semusim berlalu, kasih-Mu tetap dalam kami Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dalam setiap musim kami, Kau ada bagi kami Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Sebab kasih-Mu, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku sekali lagi katakan, lebih luas
Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh tak terbatas kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita naikkan syukur kita bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Bapa buat penyertaan-Mu. Hanya Kaulah Tuhan kami, Allah penolong kami. Kami bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu kekal bagi setiap kami. Engkau Allah yang hidup, berlimpah rahmat-Mu dalam setiap kami Tuhan. Kau saja yang kami andalkan, Kau saja yang kami perlu, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini nyanyian syukur kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau saja Tuhan yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur sebab Tuhan baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dimuliakan nama-Mu dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Biar Engkau tuntun setiap langkah kami, Engkau pegang tangan kami, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Kami ada dalam kebenaran-Mu Bapa. Engkau yang menerangi hati kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Bibir kami mau selalu menyembah-Mu, sebab hanya Tuhan saja Allah perlindungan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar kami selalu mau tinggikan Engkau Tuhan, Allah yang bertahta, Allah yang layak kami sembah. Kami tak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Pegang setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus. Kami mau tinggikan nama-Mu selalu Yesus. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Kami bersyukur. Ku
Kau bertata atas setiap pujian kami Tuhan. Kau bertata atas pujian umatmu. Kau dipuja dalam hadiratmu. Kami sanjung Kaulah Yesus Tuhanku. Tinggikan namamu. Ku tinggikan namamu Yesus. Ku angkat tinggi panjimu. Ku bersujud dan menyembahmu. Raja segala raja, Kau bertata atas setiap pujian kami Tuhan. Kau bertata atas pujian umatmu. Kau dipuja dalam hadiratmu. Kami sujud dalam tempat kudusmu. Tinggikan nama. Sekali lagi katakan Kau bertata. Kau bertata atas pujian umatmu. Kau dipuja dalam hadiratmu. Kami masuk dalam tempat kudusmu. Tinggikan nama. Kami tinggikan Engkau. Ku tinggikan namamu Yesus. Ku angkat tinggi panjimu. Ku bersujud dan menyembahmu. Raja segala, katakan kami tinggikan. Ku tinggikan namamu Yesus. Ku angkat tinggi panjimu. Ku bersujud dan menyembahmu. Engkaulah Raja kami Tuhan. Kami mau selalu tinggikan namamu Yesus. Ku tinggikan namamu Yesus. Haleluya Tuhan. Amin Yesus. Ku bersujud dan menyembah. Kaulah Raja kami.
biar dalam setiap detik hidup kami, kami menyembah Engkau Raja segala Raja Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan. Saudara, saya tahu saudara mungkin ada di kota yang sama, mungkin ada jauh di ujung bumi, tapi puji Tuhan melalui teknologi online kita bisa bersama-sama sebagai komunitas kebenaran. Pagi ini kita akan merenungkan pesan-pesan Tuhan yang sangat memberkati tentunya. Mari saudara, kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya pagi ini Tuhan akan berikan pesan-pesan penting kepada kami semua. Berbicaralah, kami mau mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, setiap murid pasti mengalami ujian. Pasti. Ya. Setiap kita pasti mengalami ujian juga. Jadi jangan pernah kita memiliki pengertian atau persepsi bahwa kalau kita anak Allah, kita bebas dari ujian. Kita tidak dihakimi. Salah, saudara. Justru karena kita anak Allah, kita dididik secara keras. Berbeda. Lebih berat daripada orang biasa. Ya, coba kita baca kebenaran ini. Ibrani pasal 12. Mulai ayat 5, saudara. Saya bacakan perlahan-lahan ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Menghajar loh saudara. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak, dipukul-pukulnya. Bukan karena benci, bukan karena mau menyiksa. Supaya sang anak ini, orang yang dikasihinya menjadi kuat, dewasa, karakternya utuh. Itu tujuannya. Ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Kalau kita memang anak Allah, kita pasti diganjar oleh Tuhan, dihajar oleh Tuhan, disesah, disayang juga. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Gak ada dong. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, yang harus diderita setiap orang, perhatikan kalimat itu. Yang harus diderita. Jadi kita semua itu sebenarnya harus menderita. Menderita karena ikut Tuhan, menderita karena harus belajar, harus melakukan meskipun daging minta terus, tapi kita lebih taat kepada Tuhan. Itu beban. Ya. Itu siksaan bagi dosa. Orang berdosa tersiksa melakukan kebenaran. Tapi kalau orang benar, senang melakukan kebenaran. Lagi pula di dunia ini banyak sekali orang yang perlu pertolongan kita, bukan? Makanya kita diperlakukan banyak ujian. Ya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak. Kalau kamu mau ikut, kalau kita mau hidup gampangan gitu, nggak mau memikul beban ini, beban itu, nggak mau, enjoy saja gitu, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Begitu, saudara. Ya, jadi biarlah firman di pagi hari ini mengingatkan kita semua, sudah sangat wajar kalau dalam hidup ini kita diberi persoalan, diberi ujian, karena Tuhan sayang kita. Sebab apapun yang terjadi dalam hidup kita akan mendatangkan kebaikan kalau kita mengasihi Tuhan. Tapi apapun yang kelihatan baik di dunia ini yang dialami seseorang,
akan mendatangkan kutuk kalau orang tidak mengasihi Tuhan. Sesederhana itu sebenarnya. Makanya kita tidak perlu bersedih hati jika banyak persoalan. Kita tidak perlu stres kalau ada banyak tantangan. Justru kita harus ingat, kita makin semangat, artinya kita diperlakukan sebagai anak. Begitu saudara ya. Nah, sebagai anak, tentu saja yang dibentuk Tuhan adalah karakter. Bukan luarnya kan. Ujian-ujian itu dimaksudkan Tuhan untuk membentuk karakter kita semua. Jadi sebenarnya sejak seseorang bertobat, ia harus masuk ke dalam pembangunan karakter ilahi. Karakter building, saudara. Jadi setiap ajaran atau firman yang tidak menekankan perubahan karakter, tidak menekankan perubahan akal budi, pasti itu salah. Meskipun kelihatannya menghibur. Tekanan daripada firman Tuhan itu perubahan manusia lama menjadi manusia baru. Artinya karakternya diperbaharui, keinginan-keinginannya diperbaharui. Jangan seperti orang dunia ini. Kan begitu. Ya. Ingat, setiap kita itu sedang dalam ujian. Harus lulus, saudara. Sebab hidup ini memang seperti sebuah pertandingan atau seperti sekolah. Ya. Karakter yang dikehendaki Tuhan itu yang seperti apa sih? Ditulis dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan Yesus tidak menyelamatkan kita supaya kita hidup nyaman-nyaman, itu bukan. Tapi Tuhan menyelamatkan kita supaya kita mengenakan pikiran dan perasaannya. Supaya kita hidup seperti Dia hidup. Supaya kita meneladani hidupnya. Itu sebenarnya. Nah, itu ujiannya di situ. Kalau seseorang gak mau, berat, gagal dia ujiannya. Ya. Jadi karakter Kristus itu terlihat saat merendahkan diri. Nah, itu seperti Yesus. Taat sampai mati. Mengasihi musuh bahkan. Tentu saja kalau orang mau bertobat. Kalau nggak mau bertobat, Tuhan juga mengajar, kebaskan debu, jangan dekat-dekat. Buang waktu nanti. Ya, saudara ya. Karakter Kristus yang paling nyata adalah bukan saat semuanya baik-baik saja. Justru kita bisa lihat ketika semuanya tidak baik-baik saja. Ketika kita disakiti, kita tidak dimengerti, diperlakukan tidak adil, ketika kita difitnah, ya, ketika kita dianiaya, dipersekusi, disitulah justru sebenarnya ujian sedang berlangsung. Ingat baik-baik itu. Kita harus lulus segala ujian. Ya. Sehingga hidup kita itu menghasilkan buah roh. Bukan karena paksaan, bukan karena rekayasa. Tapi karena hasil tinggal di dalam Tuhan Yesus. Melakukan hidup seperti Kristus hidup. Mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Itulah sebabnya karakter itu lebih penting daripada karunia. Orang boleh punya karunia macam-macam, tapi kalau karakternya buruk percuma. Kenapa? Karena karakter itulah ciri dari buah roh. Buah roh jauh lebih penting daripada karunia roh. Karunia roh sangat berguna untuk menghasilkan buah roh. Kan begitu. Jangan cuma diberi karunia Tuhan malah pamer. Malah menggunakan, salah gunakannya. Kan gitu. Mari kita bertobat lagi, saudara. Setiap kita sedang diuji, berjaga-jagalah. Jangan lupa kita sedang ujian. Amin ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk kami diingatkan bahwa kami sedang ujian. Biarlah setiap kami selalu berjaga-jaga, selalu ingat bahwa sedang dalam ujian harus lulus. Terima kasih untuk GMM, Gereja Mula-Mula. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan, untuk seluruh jemaat dimanapun berada.
Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.